Papua dianugerahi sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya energi dan mineral adalah salah satunya. Meski bisa dibilang menjanjikan, pemanfaatan sumber daya alam, seperti energi dan mineral, suatu saat akan mencapai titik akhirnya. Ya, habis. Ini juga yang akan terjadi dengan PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia menerapkan dan mematuhi kebijakan-kebijakan etis, sosial, dan lingkungan. Kebijakan-kebijakan yang kuat tersebut mengarah pada pengembangan berkelanjutan. PT Freeport Indonesia juga menerapkan program pengembangan masyarakat yang memiliki dasar bisnis yang kuat. Salah satu tujuannya adalah untuk mencapai kemandirian ekonomi yang dapat diwujudkan melalui koperasi. Koperasi Maria Bintang Laut merupakan salah satu koperasi binaan PT Freeport Indonesia dengan Keuskupan Timika untuk mengembangkan potensi nelayan yang ada di Timika. Koperasi ini menjawab tantangan di tingkat masyarakat yang mana pengembangan sosial ekonomi ini kan harus punya wadah, bukan ditangani oleh keuskupan. Karena keuskupan ini lembaga keagamaan yang tidak boleh berbisnis. Dalam program ekonomi ini ada salah satunya program perikanan. Kemudian program perkebunan, lalu ada capacity building, lalu ada juga program pengembangan akses pasar dan distribusi. Ini adalah 4 program yang sedang dikerjakan oleh Koperasi Maria Bintang Laut bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia, di mana PT Freeport Indonesia adalah donatur untuk program ekonomi ini. Program ekonomi ini memiliki fokus ke 8 kampung yang terdampak dari tailing, yakni Kampung Kopraoka, Nawapiri, Ayuka, Tipuka, Nayaro, Fanamo, Omawita, dan Otakwa. Jumlah anggota koperasi ini berjumlah 120 orang. Mereka aktif dan menyuplai ikan kepada Koperasi Maria Bintang Laut sebanyak 3 ton per bulan. Ada beberapa ikan yang terdapat di perairan Timika ya. Ikan yang jadi primadona itu ikan kakap putih atau baramundi. Lalu ada beberapa ikan lain yang juga memiliki nilai ekonomi yang kurang bagus, nilai jual ya, seperti ikan mulut tikus, kemudian bandeng laut, lalu ikan lele laut. Nah, jumlah jenis-jenis ikan ini dibeli oleh keuskupan. Berapapun yang mereka hasilkan dari hasil tangkapan, keuskupan beli. Koperasi Maria Bintang Laut beli. Tak hanya Koperasi Maria Bintang Laut, PT Freeport Indonesia juga membina Koperasi Buah Dewa yang mengelola perkebunan dan peternakan. Kita lebih ke pengembangan program coklat, dan setiap 6 bulan kita bisa hasilkan, kalau musim hujan dan panas cuaca bagus itu bisa 3 ton. Saat ini penerima manfaat daripada KBD adalah sekitar 300 orang yang aktif dari 500 orang yang ada dalam daftar anggota. Dari 300 ini adalah semuanya petani. Petani-petani ini mayoritas berasal dari suku Dani. Kemudian peringkat kedua suku Damal, kemudian ketiga suku Moni, kemudian keempat suku Me atau Ekari, kemudian kelima suku Amungme, kemudian keenam suku Nduga, dan juga ada suku Kamoro. Noko baka yimet no ko edit no timet no yakotan no asin no no imo ko to be ko wonna pol biaya kana ko nit o metem bimbingan ora na no erian no te ba no bori indu te ba no no kaka wai to be ko bate nabi bulan no 3 juta wat ni rasa me 3 juta 200 3 juta 300 3 juta euro wat ni rasa me di nonen ko ola ro wan ko ni na pol ko ko life ko yang ko ni nunggu minyak mayu onggo yang dan ranggemen ko kuniyak ala nda po kuniyak hote ni na pol ko ko ni yang dai nduk te bakara ko ring.
Dengan dukungan dan pembinaan PT Freeport Indonesia kepada koperasi yang ada di Timika, muncul secercah harapan untuk warga Timika menjadi lebih mandiri. Pabrik ini adalah program yang masuk dalam akses pasar distribusi. Nah, kita berharap ketika Freeport tidak ada, program ini sudah settle sehingga mereka bisa menjalankan bisnis ini bersama-sama dengan masyarakat, dan tanpa Freeport pun mereka mungkin bisa berjalan dengan kita membantu memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.